Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi bihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat Allah kami dari kelompok 14 bisa membuat video pada siang hari ini. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hakikat moral, etika, kebiasaan, aturan, nilai, norma, dan etika profesional. Sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Aisyah Aini sebagai moderator, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Awalia sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, saya Rizky Abdusir Rahman. Perkenalkan, saya Aufa Altafendri. Perkenalkan, saya Suci Amalia. Perkenalkan, saya Latifah Insani. Baiklah, kami dari kelompok satu akan menjelaskan materi kami. Yang pertama adalah materi tentang hakikat moral dan etika yang akan dijelaskan oleh rekan saya Awalia. Kepada Awalia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Awalia dengan NIM 23031 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait moral dan etika. Nah, yang mana untuk materi pertama yaitu moral. Nah, moral itu berasal dari kata Latin yaitu mos atau bentuk tunggal atau moros bentuk jamak, yang berarti kebiasaan, tata krama, tingkah laku, sifat, budi luhur, budi pekerti, maksudnya akhlak, cara hidup. Nah, yang mana eh, moral ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan, tidak boleh dilakukan, ataupun patut dilakukan. Nah, adapun ciri-ciri moral yang meliputi perbuatan tersebut telah mendarah daging dan mempribadi. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan mudah dan tanpa memerlukan pikiran lagi. Yang ketiga, perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan dan pilihan sendiri. Yang keempat, perbuatan tersebut dilakukan dengan sebenar-benarnya, bukan pura-pura. Dan yang terakhir, perbuatan tersebut dilakukan atas dasar niat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ciri-ciri moral. Nah, selanjutnya apa sih klasifikasi moral? Nah, klasifikasi moral itu meliputi beberapa bagian. Yang pertama, nilai-nilai perseorangan, yaitu atau biasa disebut dengan fardhiyah. Yang kedua itu adalah nilai-nilai normal, nilai-nilai moral maksudnya keluarga, yang mana biasanya disebut dengan usariyah. Dan yang ketiga itu nilai-nilai moral sosial ataupun kemasyarakatan atau ijtimaiyah. Yang keempat, nilai-nilai moral dalam negara atau daulah. Dan yang terakhir, nilai-nilai moral agama atau diniyah. Nah, itu tadi hakikat tentang moral. Sekarang eh, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu hakikat etika. Nah, yang mana etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos ataupun tunggal, yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, tata krama, adat istiadat, watak, sikap, cara berpikir. Nah, bentuk jamaknya adalah tah, eta, yang artinya itu cara. Nah, kata etika itu mempunyai arti yang sama dengan kata moralitas. Nah,
etika juga dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada etika hodinoustik. Nah, yang mana eh, etika hedonistik ini yaitu etika yang mengarahkan kepada keperluan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya kesenangan bagi manusia. Nah, yang kedua itu ada etika ultiralistik. Nah, yang mana etika ini itu mengoreksi dengan menambahkan bahwa kesenangan ataupun kebahagiaan dihasilkan oleh sesuatu etika yang baik, yang merupakan kebahagiaan dari semua orang. Nah, yang ketiga itu ada etika deontologis. Nah, etika ini memandang bahwa sumber bagi perbuatan etika adalah rasa kewajiban. Nah, yang keempat ada etika deskriptif. Nah, yang mana etika deskriptif ini berbicara mengenai sebuah fakta yang apa adanya, yaitu mengenai nilai-nilai ataupun pola perilaku manusia yang selalu berkaitan dengan situasi ataupun realitas yang konkret serta membudaya. Nah, misalnya tentang sikap orang dalam menghadapi hidup dan tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan manusia untuk bertindak secara etis ataupun secara langsung. Nah, yang terakhir itu ada etika normatif. Nah, yang mana etika normatif ini berusaha untuk menetapkan sikap dan pola perilaku yang seharusnya ideal yang dimiliki oleh manusia. Nah, etika normatif ini berbicara mengenai sebuah norma-norma yang menuntut tingkah laku manusia dan mengenai bagaimana seharusnya bertindak sesuai dengan norma-norma tersebut. Nah, selain itu, ada pun ruang lingkup etika. Nah, yang mana ruang lingkup etika ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ada etika menyelidiki sejarah dalam berbagai alur lama dan baru tentang sebuah tingkah laku manusia. Nah, yang pertama. Untuk yang kedua itu etika akan membahas tentang cara-cara menghukum, menilai baik buruknya suatu pekerjaan. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu ada etika menyelidiki faktor-faktor yang paling mencetak, yang mempengaruhi dan mendorong lahirnya sebuah tingkah laku manusia, yang mana ini meliputi sebuah faktor dari manusia itu sendiri, eh, ceritanya, suaranya, hatinya, ataupun motif yang mendorongnya dalam eh, perbuatan dan eh, bertingkah laku. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu ada etika yang mengajarkan sebuah cara-cara yang akan ataupun cara-cara yang perlu ditempuh. Nah, yang mana etika ini yaitu jika suatu kita untuk mengingat budi pekerti ke jenjang sebuah kemuliaan, misalnya dengan cara untuk berlatih diri, untuk mencapai sebuah perbaikan bagi kesempurnaan. Nah, yang mana latihan adalah sebuah cara kita ataupun cara yang sangat tepat untuk membiasakan manusia untuk beretika. Nah, bukan hanya teori, tetapi juga benar-benar mengakar dalam hati sembari setiap insan. Nah, yang terakhir ada etika menegaskan anti dan tujuan hidup yang sebenarnya. Nah, yang mana dapatlah manusia terangsang secara aktif mengerjakan kebaikan dan menjauhkan segala kelakuan yang buruk dan tercela. Nah, itulah perihal tadi perihal materi etika dan moral. Nah, selanjutnya itu apa sih perbedaan antara etika dan moral? Nah, yang mana etika itu kan dapat dikatakan sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai ajar-ajaran, maksudnya maaf, ah, ada satu lagi materi yaitu fungsi etika. Nah, yang mana fungsi etika ini meliputi tempat untuk mendapatkan
orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang akan membingungkannya. Nah, yang kedua untuk membangun sesuatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Yang ketiga itu orientasi etis yang diperlakukan dalam mengenal suatu sikap yang wajar dalam suatu pluralisme. Yang keempat dapat menolong suatu pendirian dalam beragama ataupun suatu pandangan terhadap moral. Nah, yang kelima itu dapat membedakan yang mana yang boleh dirubah dan yang mana yang tidak boleh dirubah. Nah, yang ketujuh itu dapat menyelesaikan masalah moralitas ataupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis. Yang ketujuh itu dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar pijak, bukan dengan satu perasaan yang bikin merugikan banyak orang. Terus itu yang terakhir, dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya bukan karena sekedar ingin tahu, tapi ingin memerlukan pedulian yang khusus. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan dan persamaan antara moral dan etika? Nah, kita akan membahas sedikit mengenai perbedaannya. Nah, yang mana etika itu dapat dikatakan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai ajaran moral ataupun moralitas. Antara etika dengan moralitas itu mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberikan arahan ataupun orientasi mengenai bagaimana kita harus berbuat dalam hidup ini. Nah, yang kedua akan memberikan pedoman bertingkah laku. Nah, bedanya ialah bahwa moralitas itu akan memberikan petunjuk yang konkret tentang bagaimana kita harus hidup. Sedangkan etika itu hanya memberikan refleksi kritis terhadap moral itu. Nah, moral itu langsung mengatakan kepada kita seperti ini. Beginilah cara kamu harus berbuat. Nah, sedangkan etika itu menuntut sikap kritis dan rasional terhadap moralitas. Misalnya, mengapa saya harus berbuat bagaimana mana itu tadi? Berbuat begini dan tidak begitu. Nah, mengapa saya harus selalu jujur? Terus tuh apa saya harus jujur dalam segala situasi? Nah, gitu. Etika juga berperan dalam membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, karena setiap tindakan manusia akan selalu lahir dari sebuah keputusan pribadi yang bebas. Nah, karena itu kebebasan dan tanggung jawab adalah dasar yang paling penting dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang bersifat etis. Nah, dalam hal ini maka bukan hanya akal, tetapi kata hati manusia akan memainkan peran yang sangat penting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aulia yang telah menjelaskan dengan sangat panjang dan lebar ya tentang apa itu etika dan juga moral. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang kebiasaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Suci. Kepada Suci dipersilahkan. Terima kasih moderator. Jian, saya ingin menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang kebiasaan. Pertama, apa sih itu kebiasaan? Kebiasaan adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh individu maupun kelompok, sehingga menjadi pola yang dianggap normal dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sosial, tradisi, dan budaya. Lalu, apakah hubungan moral dan etika dengan kebiasaan? Yang pertama kita bahas moral dalam kebiasaan. Moral berperan dalam memberikan nilai pada kebiasaan yang dilakukan. Kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat biasanya sesuai dengan nilai norma seperti kejujuran, kerjasama, atau hormat kepada orang lain.
Misalnya, kebiasaan yang sering membantu tetangga yang sedang kesulitan mencerminkan nilai norma empati dan solidaritas. Terus yang kedua itu etika dalam kebiasaan. Etika memberikan refleksi kritis terhadap kebiasaan yang ada. Tidak semua kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun memiliki landasan moral yang benar. Melalui etika, kita dapat menilai apakah suatu kebiasaan layak dipertahankan atau perlu diperbaiki. Sebagai contoh, kebiasaan memberikan uang pelicin untuk mempercepat pelayanan dapat dianggap tidak etis karena melanggar prinsip keadilan. Lalu, apakah moral dan etika bisa disebut sebagai pembentuk kebiasaan? Kebiasaan yang terbentuk dalam masyarakat tidak lepas dari pengaruh nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung. Moral memberikan pedoman perilaku yang dianggap baik atau buruk, sedangkan etika mendorong refleksi rasional terhadap kebiasaan tersebut. Kita kasih contoh seperti kebiasaan baik yang berbasis moral, yaitu mengucapkan salam sebelum masuk rumah atau tempat kerja. Kebiasaan ini didasari oleh nilai sopan santun. Yang kedua itu refleksi etis terhadap kebiasaan buruk. Jika suatu masyarakat terbiasa membuang sampah sembarangan, etika dapat mendorong mereka untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan beralih ke kebiasaan yang lebih baik. Lalu ada statement yang mengatakan, kebiasaan sebagai cermin nilai moral dan etika. Mengapa demikian? Karena kebiasaan yang masyarakat seringkali menjadi cerminan moral dan etika yang berlaku. Contohnya itu seperti di komunitas yang menjunjung tinggi keadilan, kebiasaan seperti mengantri dengan tertib menjadi hal yang lazim. Di masyarakat yang menghargai solidaritas, kebiasaan berbagi makanan dengan tetangga menjadi bentuk nyata penerapan nilai moral. Namun, kebiasaan juga bisa berubah jika ada evaluasi dari perspektif etika. Kebiasaan yang dulu dianggap wajar, seperti perbudakan atau diskriminasi gender, kita kemudian kenapa keluar statement kebiasaan sebagai cermin nilai moral dan etika? Karena kebiasaan masyarakat seringkali menjadi cerminan moral dan etika yang berlaku. Misalnya, di komunitas yang menjunjung tinggi keadilan, kebiasaan seperti mengantri dengan tertib menjadi hal yang lazim. Dan di masyarakat yang menghargai solidaritas, kebiasaan berbagi makanan dengan tetangga menjadi bentuk nyata penerapan nilai moral. Namun, kebiasaan juga bisa berubah jika ada evaluasi dari perspektif etika. Kebiasaan yang dulu dianggap wajar seperti perbudakan atau diskriminasi gender, kini dianggap melanggar prinsip etika universal tentang hak asasi manusia. Lalu, mengapa pentingnya moral dan etika dalam membentuk kebiasaan positif? Penerapan moral dan etika dalam kebiasaan membantu masyarakat untuk pertama, mempertahankan keharmonisan sosial, yaitu kebiasaan yang didasarkan pada nilai moral yang menciptakan interaksi yang harmonis. Yang kedua, menghindari perilaku destruktif, yaitu refleksi etika mencegah kebiasaan yang merugikan individu atau kelompok. Dan yang ketiga, membentuk identitas budaya, yang mana kebiasaan yang mencerminkan moral dan etika menjadi ciri khas masyarakat. Sebagai contohnya, kebiasaan masyarakat Jepang dalam menjaga kebersihan di tempat umum mencerminkan nilai moral, tanggung jawab, dan etika menghormati ruang bersama. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Suci yang telah menjelaskan apa itu materi tentang kebiasaan. Selanjutnya yaitu tentang aturan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Bang Rizky. Kepada Bang Rizky, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan. Nah, apa sih itu aturan? Aturan ini adalah pedoman atau instruksi yang diterapkan untuk mengatur perilaku individu dalam suatu masyarakat. Nah, aturan ini berfungsi untuk menjaga keteraturan, keadilan, dan harmoni dalam
interaksi sosial. Aturan ini terbagi menjadi dua, yaitu bersifat formal dan informal. Nah, yang pertama ada aturan formal. Aturan formal ini adalah aturan yang secara eksplisit diterapkan oleh otoritas resmi seperti pemerintah atau lembaga instansi. Aturan ini biasanya tertulis dan memiliki sanksi yang jelas bagi pelanggarnya. Contoh dari aturan formal termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan organisasi. Nah, aturan formal bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, serta memberikan kepastian hukum bagi setiap individunya. Nah, yang kedua ada aturan informal. Aturan informal ini merupakan moral atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan diikuti oleh individu tanpa adanya pegangan hukum yang ketat. Aturan ini bersifat tidak tertulis dan seringkali muncul dari tradisi, budaya, atau konsensus sosial. Contoh dari aturan informal ini meliputi tata krama dalam berinteraksi, seperti sapaan yang sopan ataupun cara berpakaian dalam acara tertentu. Meskipun tidak memiliki sanksi hukum, pelanggar terhadap aturan informal dapat mengakibatkan stigma sosial ataupun kehilangan reputasi di mata masyarakat. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mang Rizky yang telah menjelaskan materi tentang aturan. Selanjutnya itu materi tentang nilai dan norma yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Aufa. Kepada Kak Aufa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait nilai dan norma dalam filsafat. Pengertian nilai dan norma dalam filsafat yaitu yang pertama ada tentang nilai. Nilai dalam filsafat pendidikan merujuk pada konsep atau prinsip yang dianggap berharga oleh masyarakat, yang menjadi dasar dalam menentukan tujuan pendidikan dan arah pengembangan karakter peserta. Nilai ini bisa berupa nilai moral, sosial, estetis, atau intelektual yang ingin ditanamkan dalam proses pendidikan. Yang kedua yaitu ada norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam suatu kelompok atau masyarakat. Dalam konteks pendidikan, norma berfungsi untuk memastikan bahwa tindakan dan interaksi dalam lingkungan pendidikan sesuai dengan standar etika dan moral yang berlaku. Selanjutnya yaitu filsafat pendidikan sebagai landasan nilai dan norma. Filsafat pendidikan berperan penting dalam merumuskan dasar nilai dan norma yang perlu diinternalisasikan dalam proses pendidikan. Beberapa tokoh filsafat pendidikan seperti John Dewey, Paulo Freire, dan Ki Hajar Dewantara memberikan kontribusi penting terkait pengembangan nilai dan norma dalam pendidikan. Dewey berpendapat bahwa pendidikan adalah proses yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial dengan pengalaman praktis. Freire menekankan pentingnya pendidikan yang membebaskan dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kebebasan. Sedangkan Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan kodrat manusia dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Selanjutnya yaitu tentang peran nilai dan norma dalam pembentukan karakter. Nilai dan norma dalam pendidikan sangat berperan dalam pembentukan karakter siswa. Melalui pendidikan, siswa diajarkan untuk memahami dan menghargai nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Norma dalam pendidikan seperti disiplin dan kebersamaan juga mengarahkan siswa untuk bertindak sesuai dengan etika yang diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Aufa. Materi yang terakhir yaitu tentang etika profesional yang akan dijelaskan oleh rekan saya Latifah. Kepada Latifah dipersilahkan. Maaf, slide-nya belum di-upload. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya Latifah Insani akan menjelaskan tentang etika profesional. Etika profesional adalah seperangkat prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku individu dalam lingkungan profesional. Setiap profesi memiliki kode etik tersendiri yang bertujuan untuk menjaga integritas, tanggung jawab, dan kualitas layanan. Menurut Hidayat dan Putri tahun 2023,
Etika profesional menjadi landasan utama untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berintegritas. Prinsip utamanya ada 5, yaitu 1 tanggung jawab, 2 integrasi, 3 keadilan, 4 kompetensi, dan 5 kerahasiaan. Sekian materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Latifa yang telah menjelaskan materi terakhir tentang etika profesional. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kelompok 14. Saya Aisyah ini sebagai moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kata-kata yang tidak sesuai pada tempatnya. Dan kami dari kelompok mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.